Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik di mana saja dan kapan saja. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan benar. Mari kita mulai pembelajarannya. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca. Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin dari Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya
untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Jawabannya, menjaga persatuan, menjaga kerukunan beragama, dan berperilaku sesuai ajaran agama. Yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Jawabannya, hidup rukun, aman, dan damai. Pertanyaan yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Jawabannya, sudah. Pak Abdi mengajak warganya agar menjaga perilaku sesuai tuntunan agama. Pertanyaan yang keempat, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Jawabannya, bijaksana, mempertahankan kerukunan warga, dan taat agama. Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo membaca. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Ayo berdiskusi. Identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. 2. Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu, lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan bergantian. Tulislah pada lembar jawab berikut. Contoh jawabannya, yang pertama, saya sudah beribadah sesuai agama dan kepercayaan saya. Kemudian, saya menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan yang ketiga, saya berteman dengan pemeluk agama lain. Untuk jawaban nomor 2, pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitar saya sudah berjalan dengan baik. Beribadah sesuai agamanya masing-masing dengan nyaman dan tenang. Warga yang berbeda agama saling menghormati. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Ayo mengamati. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Silakan kalian mengamati peta dari negara-negara
di Asia Tenggara berikut? Ayo mencoba. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Jawabannya, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Laos, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Pertanyaan yang kedua, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Jawabannya, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Laos, Filipina, Singapura, Vietnam, dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah Thailand. Jadi jumlah negara anggota ASEAN berjumlah 10. Pertanyaan yang ketiga, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Negara Brunei Darussalam, sumber dayanya minyak bumi dan gas alam. Kamboja, sumber dayanya padi, umbi-umbian, tembakau, kayu, kapas, karet, gas, dan minyak bumi. Yang Indonesia, sumber daya alamnya rempah-rempah, beras, kopi, teh, kelapa sawit, gas alam, timah, emas, dan tembaga. Kemudian Myanmar, sumber dayanya kacang-kacangan, padi, karet, kayu, tebu, tembaga, emas, timah, seng, perak, dan nikel. Untuk negara Malaysia, sumber daya alamnya berupa padi, karet, teh, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Dan negara Laos, sumber dayanya padi, ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Dan untuk negara Filipina, sumber dayanya berupa padi, tebu, kelapa, pisang, jagung, dan nanas. Dan untuk negara Singapura, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam negara lain untuk perindustriannya. Dan untuk negara Vietnam, sumber dayanya berupa padi, tebu, kelapa, pisang, batu bara, besi, timah, dan emas. Dan yang terakhir negara Thailand, sumber dayanya berupa padi, karet, jati, dan timah. Pertanyaan keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Brunei Darussalam yang diekspor adalah minyak bumi dan gas alam. Kamboja yang diekspor gas dan minyak bumi. Sedangkan Indonesia yang diekspor adalah kelapa sawit, gas alam, timah, emas, dan tembaga. Myanmar yang diekspor adalah tembaga, emas, timah, seng, perak, dan nikel. Dan Malaysia yang diekspor adalah kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Laos yang diekspor adalah padi, kopi, dan buah-buahan. Untuk Filipina yang diekspor adalah padi, tebu, kelapa, dan buah-buahan. Sedangkan Singapura yang diekspor adalah bahan-bahan perindustrian atau tekstil. Untuk negara Vietnam yang diekspor adalah batu bara, besi, timah, dan emas. Dan yang terakhir negara Thailand yang diekspor adalah padi, karet, dan timah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 5, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN?
Brunei Darussalam yang diimpor adalah bahan pangan dan tembakau. Kamboja yang diimpor adalah minyak bumi, mesin, dan tekstil. Indonesia yang diimpor adalah gandum, beras, gula, dan mesin. Myanmar yang diimpor adalah kertas, pupuk, dan mesin. Sedangkan Malaysia yang diimpor adalah kayu, mesin, alat transportasi. Negara Laos yang diimpor adalah beras dan bahan bakar. Untuk Filipina yang diimpor adalah gandum, besi, baja, minyak bumi. Untuk negara Singapura yang diimpor adalah karet, timah, kayu, dan minyak bumi. Dan negara Vietnam yang diimpor adalah minyak bumi, mesin, alat transportasi. Dan yang terakhir, negara Thailand yang diimpor adalah minyak bumi, mesin, dan semen. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang keenam, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Yang pertama, mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Dan yang keempat, berperan aktif dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. Pada pembelajaran 1 dan 2, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi, di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. Pertama, salam pembuka. Berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Berisi memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup. Berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.